Bab 63, Tidurlah di sini. Perasaan Yumi sangat kacau, dan datanglah seekor lalat yang terus mengganggunya. Ia tidak tahan dan langsung menyiramkan minumannya ke wajah lalat tersebut. Tuan Muda Albus. Orang-orang yang tadi sedang duduk bersama dengan Albus pun langsung bangkit berdiri. Albus melambai-lambaikan tangannya, memberi tanda agar mereka tidak bergerak, lalu ia mengusap alkohol di wajahnya. Wajahnya tidak tampak marah, ia malah tersenyum dan berkata, "Hei, aku hanya ingin berkenalan denganmu saja, kau tidak perlu bereaksi sebesar ini kan?" Saat ini Yumi pun sudah cukup tenang, tadi dia benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya, setelah merasakan tatapan mata yang tidak baik, hatinya pun merasa sedikit menyesal, tidak seharusnya dia datang ke tempat seperti ini malam hari seorang diri. "Maaf, perasaanku sedang tidak baik, tadi telah lancang," kata Yumi sambil meminta maaf pada Albus. "Kuterima permintaan maafmu." Albus tersenyum, lalu menjentikkan jarinya, "Bawa Lafite koleksiku kemari." Tak lama, pelayan pun membawa sebotol Lafite yang mahal kemari. Yumi mengerutkan alisnya, meskipun dia memang ingin membuat dirinya mabuk, tapi ia juga tidak ingin minum dalam situasi seperti ini. Dia hanya menyukai suasana di sini, setelah minum sedikit ia akan pulang. Tapi Albus malah memanggil orang untuk membawa wine kemari. Kalaupun ia ingin pergi sekarang, sudah tidak mudah lagi. "Maaf, aku sudah cukup minumnya, sudah waktunya pergi." Meskipun tahu bahwa orang itu tidak akan membiarkan dirinya pergi, tapi Yumi tetap harus mencobanya. Albus tetap memasang senyum palsu, saat Yumi berkata demikian, ia telah menuangkan 2 gelas Lafite, lalu tersenyum dan menyodorkannya pada Yumi. "Kau sudah menyiram wajahku, aku menraktirmu minum 1 gelas, masalah tadi akan kuanggap seri, tidak keterlaluan kan?" "Sungguh hanya 1 gelas ini saja?" tanya Yumi dengan curiga. Albus tersenyum dan mengangguk, "Hanya 1 gelas saja." "Baik." Yumi tidak ragu lagi, mengangkat gelasnya, dan berkata pada Albus, "Tadi aku hilaf, wine ini, anggap saja sebagai permintaan maafku." Lalu, ia pun meneguknya. Tiba-tiba, muncullah sesosok orang di sebelahnya, lalu menarik pergelangan tangannya. Yumi melihat ke arah tangan itu, lalu melihat sebuah wajah yang gelap, seperti orang luar negeri. "Kau tidak boleh meminumnya." Bahasa Mandarin pria berkulit hitam itu sangat baik. Albus menyipitkan kedua matanya, "Siapa kau?" Tanpa mempedulikannya, pria berkulit hitam itu berkata pada Yumi, "Wine ini sudah diberi obat." "Apa?" Yumi langsung melepaskan tangannya, dan prang, gelasnya pun langsung terjatuh ke lantai. Ia menatap Albus dengan sangat marah, "Ternyata kau setidak tahu malu ini." Wajah Albus tidak berubah, ia tersenyum dan berkata, "Dia bilang wine ini sudah diberi obat, apa benar begitu?" Yumi sedikit marah, tapi ia benar-benar tidak tahu siapa yang benar. "Namaku Samba, Tuan yang mengutusku untuk melindungimu," kata pria berkulit hitam itu tiba-tiba. Pria kekar berkulit hitam itu, tak lain dan tak bukan adalah Raja Tinju Afrika. Setelah ia mengetahui kehebatan Jerry, ia terus meminta untuk mengikuti Jerry. Tadi Jerry memberinya telepon, Yumi pergi malam-malam dari rumah, siapapun tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Setelah mendengar kata Tuan Yang, Yumi pun langsung merasa senang, namun dengan tetap was-was ia bertanya, "Siapa Tuan yang kau maksud itu?" "Jerry Yang," jawab Samba. "Jika Nona Qin tidak mempercayaiku, silakan telepon Tuan Yang." Setelah yakin bahwa Samba adalah utusan Jerry untuk melindungi dirinya, perasaan Yumi pun langsung membaik, bahkan hatinya merasa sedikit manis. Melihat reaksi Yumi, Albus tahu, pria berkulit hitam ini benar-benar datang untuk melindunginya. "Kau yakin? Hanya dengan kau seorang, kau bisa membawanya pergi?" Albus menyerongkan tubuhnya sedikit ke belakang, 2 lengannya ia letakkan ke punggung sofa, 2 kancing kemeja berbunganya terbuka dengan sendirinya, memasang wajah yang sangat santai. Baru saja selesai bicara, langsung datang 7-8 orang pria kekar, mereka semua menatap sang pria berkulit hitam itu dengan dingin. Entah mengapa, setelah mengetahui bahwa Samba adalah orang hebat yang diutus oleh Jerry,
menghadapi pria sebanyak itu, hati Yumi sama sekali tidak merasa takut, malah sedikit merasa penasaran. Samba melirik ke arah para pria kekar yang mengerumuninya itu dengan wajah datar, lalu berkata, "Nona Qin, ikut di belakangku." Baik, tiba-tiba Yumi pun merasa berapi-api. Albus menyipitkan matanya melihat kejadian itu, mengeluarkan sepuntung cerutu dan ia letakkan di mulutnya, lalu ada orang yang langsung menyalakan cerutu Nei itu. Samba berjalan satu langkah ke depan, seperti seekor binatang buas yang keluar dari kandangnya, lalu berteriak, "Minggir! Serang!" Pemimpin para pria kekar itu berteriak, seketika mereka pun langsung berlari ke arah Samba. Wajah Samba tampak tidak berekspresi, seperti tidak melihat apa-apa, dan terus berjalan ke depan. Tak lama, pria pertama pun datang ke arahnya, Samba melambaikan tinjuannya. Brak! Sebuah sosok yang kekar pun melayang di udara, lalu terdengar suara pecahan-pecahan yang nyaring. Tubuh pria itu menabrak beberapa meja, dan memecahkan seluruh botol alkohol di atasnya. Bagaimanapun dia adalah Raja Tinju Afrika, mana mungkin bisa dibandingkan dengan para preman bar kecil. Langkah kaki Samba sangat berirama dan sama sekali tidak terbongkar, tinjuan satu persatu ia layangkan, dalam beberapa detik saja, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Beraninya membuat onar di tempat kami keluarga Guan, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Albus menatap ke arah Samba dengan keji, tatapan matanya penuh dengan api kemarahan, ia memerintahkan, selidiki Jerry yang ada di balik pria berkulit hitam itu, siapa dia sebenarnya? Kau benar-benar diutus oleh Jerry untuk melindungiku. Apa hubunganmu dengan Jerry? Apa kau tahu apa pekerjaan Jerry dulu? Yumi seperti seorang anak yang penasaran, di sepanjang perjalanan pulang ia terus bertanya, Samba menjawabnya satu persatu dengan sabar, tapi jawabannya selalu sama, tidak tahu. Dia bukannya ingin membohongi Yumi, tapi dia benar-benar tidak tahu, dia memilih untuk mengikuti Jerry, hanya karena kehebatan Jerry, itu saja. Suami istri yang sedang bercakap-cakap santai di kamar pun tiba-tiba mendengar suara pintu sebelah terbuka. Yumi sudah pulang. Mendengar suara itu, Lesi pun berkata demikian, hatinya yang sejak tadi khawatir itu pun akhirnya merasa tenang. Tiba-tiba, Jerry mendapat sebuah pesan, "Kakak ipar, aku sudah tiba di rumah dengan selamat, kau dan kakak tenang saja." "Pesan dari Yumi?" tanya Lesi tiba-tiba. Jerry tercengang, ia tidak menutupinya, dan mengangguk pelan, "Yumi bilang sudah sampai rumah, kita tenang saja." Oh, Lesi tidak berkata apa-apa, tapi hatinya sedikit merasa tidak nyaman. Jerry melihat jamnya sejenak, lalu berdiri dan berkata, "Karena Yumi sudah pulang, tidurlah dengan tenang, aku ke sana dulu, selamat malam." "Jerry," panggil Lesi tiba-tiba. Jerry baru saja tiba di depan pintu, ia membalikkan kepalanya dan bertanya, "Ada apa?" "Kelak, kau juga tidur di kamar ini saja." Lesi memberanikan diri untuk mengatakannya. Jerry tercengang, melihat Lesi yang memunggungi dirinya itu, wajahnya tampak terkejut, lalu berubah bahagia perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, tanpa menunggu jawaban Jerry, Lesi menggigit bibir merahnya dan berkata, "Kalau kau tidak bersedia, ya sudah." "Bersedia? Aku bersedia," jawab Jerry langsung. Setelah itu barulah Lesi tersenyum, dengan angkuh ia berkata, "Jangan berpikir macam-macam, aku hanya tidak ingin saat Happy bangun nanti, dia menangis karena tidak menemukan ayahnya." Bersambung.